Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala yawma 'aidan lil muslimin wa ja'ala ibadatil hajj wa 'idul adha min sya'airillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wattabi'ina ila yaumil qiyamah. Summa ba'd. Dari tempat ini saya ingin mengingatkan dan mengajak kepada diri saya sendiri, kepada Bapak Ibu guru karyawan SMA Negeri 1 Depok, kepada seluruh siswa SMA Negeri 1 Depok, kepada Bapak Ibu orang tua wali murid SMA 1 Depok, kepada siapapun yang mendengar dan melihat tayangan ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah banyak memberikan nikmat kepada kita, baik nikmat lahir maupun juga nikmat batin. Salah satunya adalah nikmat sehat, jasmani dan rohani, nikmat longgar, nikmat sempat, yang saat sekarang ini sangat banyak diharapkan oleh seluruh umat manusia. Oleh karena itu, mari kita syukuri nikmat sehat itu dengan tetap menjaga kesehatan, dengan tetap memakai masker, dengan rajin mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir, dan menjaga jarak. Di samping itu, kita harus tetap beristiqomah melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sejak Desember 2019 sampai hari ini, Juli, atau sampai kemarin, Kamis 23 Juli 2020, sudah kurang lebih 8 bulan virus corona, virus COVID-19 menyebar di muka bumi ini. Sampai dengan tanggal 23 Juli 2020, 15,3 juta orang terinfeksi virus COVID-19 dan di Indonesia sudah mendekati angka 100.000 orang. Total yang meninggal di seluruh dunia sudah 625.110 orang. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kita sikapi wabah ini sebagai bukti tanda kekuasaan Allah. Sebagaimana Allah katakan, Kul hudal qadiru ala ayyab'ata alaikum adaban min fawqikum aw min tahti arjulikum. Allah Subhanahu wa Ta'ala berkuasa, bisa untuk menurunkan penyakit, menyebarkan penyakit, menurunkan peringatan, menurunkan teguran, menurunkan adab dari atas kamu semua dan juga dari bawah kakimu. Quran Surat Al-An'am ayat 65. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Wabah atau pandemi seperti ini juga pernah terjadi pada zaman Rasulullah Muhammad SAW. Pada zaman Nabi ada penyakit kusta yang menular. Pada zaman Umar bin Khattab ada penyakit lepra yang menular. Cara menghadapinya, cara menanggulanginya hampir sama dengan apa yang sekarang kita lakukan, yaitu tetap memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan, dan mengisolasi diri bagi yang sudah terkena wabah. Dampak dari
Pandemi COVID-19 ini mempunyai dampak yang sangat luas. Ekonomi, sosial, pendidikan, termasuk kita semua anak-anak yang sedang belajar, yang sedang menuntut ilmu, tidak bisa tatap muka langsung, KBM-nya dengan online daring. Bahkan ini juga berdampak pada cara kita melaksanakan perintah Allah atau beribadah. Kita pernah dianjurkan untuk beribadah di rumah. Kita pernah dianjurkan untuk bekerja di rumah. Kita dianjurkan untuk belajar di rumah. Kita pernah dianjurkan untuk mengganti sholat Jumat dengan sholat duhur. Bahkan kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, tahun ini Indonesia tidak memberangkatkan jamaah hajinya. Padahal perintah Allah sudah jelas, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan juga firman Allah, wa atimul hajj wal umrata lillah. Tunaikan haji dan umrah karena Allah jika kalian semua itu berkemampuan. 221.000 calon jamaah haji Indonesia gagal berangkat. Keinginan untuk menjadi tamu Allah tertunda. Keinginan untuk melantunkan labbaik Allahumma labbaik, labbaika syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Kalimat-kalimat talbiyah ini terpaksa harus ditunda 1 tahun untuk bisa menjadi tamu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, kaum muslimin juga belum bisa untuk melaksanakan arba'in, sholat 40 kali berjamaah secara terus-menerus di Masjid Nabawi di Madinah. Kaum muslimin juga belum bisa melaksanakan sholat di tempat yang mustajab, yaitu di Raudhah, tempat antara makam Rasulullah dengan mimbar Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kaum muslimin juga belum bisa melaksanakan wukuf, bermalam di Muzdalifah, di Mina, Jamarat, Tawaf, Sa'i, dan Tahallul sampai dengan tahun 2021. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, kita kaum muslimin yang akan menunaikan ibadah haji juga belum bisa ziarah ke Madinah, ke makam Baqi, ke Museum Asmaul Husna, ke Museum Al-Quran, ke masjid atau rumah Ali bin Abi Thalib, ke masjid atau rumah Abu Bakar As-Siddiq, ke masjid atau rumah Umar bin Khattab, ke masjid atau rumah Utsman bin Affan, ke masjid atau rumah Bilal bin Rabah, dan juga belum bisa melakukan ziarah ke Masjid Al-Ghamamah atau Masjid Mendung. Juga belum bisa mendatangi Masjid Qiblatain, ke Jabal Uhud, makam para syuhada, dan juga belum bisa menghadiri atau ziarah ke Kondak. Dan juga belum bisa ziarah ke Mekah seperti ke Gua Thur, ke Gua Hira, Armina, Rafah, Muzdalifah, Mina, Jabal Rahmah, pertemuan Nabi Adam dan Hawa. Kemudian juga belum bisa melihat masyarakat Badui, di mana di sana ada ternak unta. Belum bisa juga mengunjungi Museum Ka'bah, Masjid Apung, Masjid Qisas, Laut Merah, Jeddah, Makam Ma'la, dan juga Masjid Jin, dan tempat-tempat ziarah yang lain. Kaum muslimin dan muslimat, ini dampak dari COVID. Maka kepada saudara-saudara kita yang tahun ini belum bisa berangkat haji, mudah-mudahan tetap diberikan kesehatan dan bisa menunaikan haji di tahun 2021 dengan tetap menjadi tamu Allah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Di samping itu, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, tidak hanya haji yang diperintahkan oleh Allah. Ada perintah lain yang harus kita tunaikan, yaitu yang pertama adalah perintah puasa sunnah Arafah, mengagungkan asma Allah, mengumandangkan takbir, melaksanakan sholat Idul Adha, dan menyembelih hewan korban. Insya Allah, hari Rabu malam Kamis, masyarakat Muslim penduduk Arab dan juga umat Islam yang menetap di Arab, mereka
tetap bisa melaksanakan ibadah haji. Di malam Kamis itu sebagian ada yang melaksanakan tarwiyah. Mereka dengan berniat memakai pakaian ihram, mereka bermalam di Mina untuk melakukan tarwiyah. Kemudian pada paginya, pada hari Kamis 9 Dzulhijjah, di mana mereka umat Islam di Arab dan sekitarnya berkumpul menuju di Arafah untuk menunaikan ibadah haji. Karena Rasulullah mengatakan, la hajan illa Arafah, tidak dikatakan haji tidak wukuf di Arafah. Maka kepada mereka yang sakit, kemudian disafari wukufkan. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Maka pada tanggal 9 itulah, besok hari Kamis, kita diperintahkan untuk melaksanakan puasa Arafah. Ketika saudara-saudara kita melaksanakan wukuf di padang Arafah, maka kita yang berada di Indonesia, kita diperintahkan untuk melaksanakan puasa Arafah. Puasa 1 hari pada tanggal 9 Dzulhijjah. Orang-orang yang melaksanakan puasa Arafah atau tanggal 9, Rasulullah mengatakan, siyamu yaumi Arafah ahtasibu 'ala Allah ayyukaffira sannatal lati qablahu wa sannatal lati ba'dahu. Orang-orang yang berpuasa Arafah, puasa pada tanggal 9 Dzulhijjah, dapat menghapuskan dosa mereka setahun yang lalu dan juga dapat menghapuskan dosa 1 tahun yang akan datang. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim dalam hadis Muslim nomor 1162. Dari hadis ini jelas bahwa orang-orang yang bisa melaksanakan puasa Arafah besok tanggal 9 Dzulhijjah, tanggal 30 Juli 2020, harinya Kamis, Allah akan mengampuni dosa orang-orang tersebut, dosa 1 tahun yang sudah dan dosa 1 tahun yang akan datang. Oleh karena itu, dari tempat ini saya ingin mengingatkan kepada kita semua, jangan sampai lupa besok hari Kamis, tanggal 30 Juli 2020, kita tunaikan puasa Arafah. Setelah berbuka puasa, setelah melaksanakan sholat maghrib, dilanjutkan dengan mengumandangkan kalimat takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Rasulullah memerintahkan kepada kita semua, yazinu a'yadakum bitakbir. Hiasilah 2 hari rayamu itu. Hiasilah hari raya Idul Adha dan Idul Fitri itu bitakbir, dengan banyak mengumandangkan kalimat-kalimat takbir, mengagungkan asma Allah. Dengan perintah untuk menghiasi Idul Adha dengan takbir, maka mari besok malam Jumat, mulai malam Jumat, kemudian Jumatnya, Sabtunya, Minggunya, Seninnya sampai sebelum masuk maghrib, atau malam hari raya dan tasriknya, kita memperbanyak membaca takbir, mengagungkan asma Allah. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Dengan tidak makan terlebih dahulu, dengan tidak minum terlebih dahulu, mandi, memakai pakaian yang baik, dengan membawa infak,
bersama dengan keluarga paginya hari Jumat 31 Juli 2020 bersama-sama menuju Tanah Lapang untuk sholat Idul Adha 2 rakaat secara berjamaah. Setelah selesai melaksanakan sholat Idul Adha, maka kemudian kita diperintahkan untuk menyembelih hewan kurban. Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kepada kita semua, Inna a'toina kal kautsar. Allah sudah sangat banyak memberi nikmat kepada kita semua. Bahkan sampai disebut dengan telaga Kausar, telaga kenikmatan, nikmat yang sangat banyak sekali. Karena telah diberikan nikmat yang banyak, mungkin selama 1 tahun ini, mungkin selama 60 tahun ini, mungkin selama waktu yang sangat panjang. Maka kemudian Allah mengingatkan, fasoli, maka tunaikan sholat, maka tegakkan sholat, li rabbika, untuk Tuhanmu Allah, wanhar, dan kurbanlah. Sebagian mufassirin menafsirkan ayat ini bahwa kurban ini hukumnya adalah wajib. Kemudian Rasulullah juga mengingatkan kepada kita semua dalam sebuah hadisnya, man kana lahu sa'atan walam yudahi fala yaqrabana musallana. Barang siapa yang sebenarnya mereka sudah mampu berkorban, mereka mempunyai kemampuan untuk berkorban, kemudian mereka mencari alasan dalil yang kemudian menjadikan mereka tidak berkorban. Hati-hati jamaah rahimakumullah, mungkin karena pandemi bisa juga menjadi alasan kita tidak melaksanakan korban. Rasulullah mengingatkan, padahal kita mempunyai kemampuan, maka Rasulullah mengingatkan, fala yaqrabana musallana. Sudahlah, gak usah dekat-dekat dengan tempat sholatku. Artinya Rasulullah sangat tidak senang dengan hambanya atau dengan umatnya yang mereka dengan mencari alasan-alasan yang sebenarnya mampu korban tetapi mereka tidak mau berkorban. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kurban ini yang diterima oleh Allah bukan daging kurbannya, bukan darahnya, bukan bulunya, tetapi yang diterima oleh Allah adalah ketaatannya. Mau mendengar perintah Allah, kemudian mau melaksanakan perintah Allah. Kepedulian kepada perintah Allah, ketaatan terhadap perintah Allah, inilah yang sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kurban ini diharapkan bisa menjadi orang yang lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga menjadi orang yang lebih dekat dengan sesama manusia. Kita melaksanakan kurban karena kita ittiba, mengikuti apa yang telah dilaksanakan oleh Khalilullah, oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, di mana Nabi Ibrahim alaihissalam dengan ujian yang sangat berat kemudian harus menyembelih anaknya Ismail alaihissalam. Tetapi karena ketaatan, keikhlasannya, kepasrahannya, ketawakalannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, justru Ismail selamat dan Allah menggantikannya nikmat yang sangat banyak kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena sudah terbukti ketaatannya, maka apa yang diminta oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya pun juga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di dalam Al-Quran Allah mengingatkan kepada kita semua, sungguh telah ada suri toladan pada diri Nabi Ibrahim dan keluarganya. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah.
maka sekali lagi masih ada waktu. Kepada Bapak Ibu, kepada anak-anak para siswa, kepada para orang tua, wali murid, kepada siapapun yang akan menunaikan ibadah kurban dan belum mendaftar, belum membeli, masih ada waktu. Monggo untuk bisa disiapkan, karena sesungguhnya apa yang kita korbankan untuk Allah itu adalah sesungguhnya itu adalah sebagian dari milik Allah yang kita kembalikan di jalan Allah, bahkan sebagian kembali kepada kita dan sebagian banyak kembali kepada masyarakat, kembali kepada saudara-saudara kita. Harapannya ini adalah bisa mendekatkan diri kita kepada Allah dan kepada sesama manusia. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, mari kita akhiri dengan doa. Dan nanti setelah doa ada beberapa waktu sekitar sekian menit yang insya Allah Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Depok akan menyampaikan sambutan atau kata beberapa kata untuk acara ini. Mari kita awali dengan membaca Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma antar rabbi la ilaha illa anta faghfir li dzunubi fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in. Allahumma ja'alna wa auladina min ahli ilmi wal khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wa dhair. Allahumma tawil umrana wa sahih ajsadana wa nawir qulubana wa wasi' arzaqana wa ilal khairi qaribna wa ani syarri abqitna ya arhamar rahimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Fa'arisnya ya Allah minadh-dhulumati ilan nur. Allahumma ya muyassir min kulli asir yassir umurana wasrah sudurana wa nawir qulubana rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita dengarkan apa yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Andes Subagio selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Depok. Kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu guru karyawan yang saya hormati, anak-anak sekalian yang saya sayangi, saya banggakan. Alhamdulillah pagi ini kita dalam keadaan sehat. Telah kita dengarkan apa yang disampaikan oleh Bapak Dr. Andes Suwanto terkait dengan Hari Raya Kurban bagi umat Islam yang setahun kita peringati. Oleh karena itu, saya ucapkan terima kasih yang pertama kepada Bapak Dr. Andes Suwanto yang telah menyampaikan tausiahnya, dan kepada yang beliau sampaikan dapat kami menjadi orang-orang yang bertakwa. Untuk selanjutnya perlu saya sampaikan kepada anak-anak sekalian bahwa setiap hari Senin, Rabu, Jumat, sekolah menyelenggarakan live streaming melalui kanal YouTube dengan informasi-informasi yang disampaikan dari sekolah
baik itu informasi tentang persekolahan, kemudian informasi tentang pembelajaran, dan setiap hari Jumat khusus tentang keagamaan. Bagi yang beragama Muslim dengan kanal YouTube ini, dan bagi yang beragama non-Muslim sudah tersalur dengan Bapak Ibu guru masing-masing. Jamnya sama. Ya, karena itu saya berharap anak-anak sekalian untuk bisa mengikuti kegiatan sebaik-baiknya sebagai pengganti kegiatan literasi yang setiap saat ketika sebelum pandemi COVID itu kita laksanakan. Jadi jam 7 sampai jam 7.30. Saya ulangi, setiap hari Senin, Rabu, Jumat. Selanjutnya nanti akan dilanjutkan dengan kegiatan pembelajaran seperti biasa dan masih kita laksanakan secara online. Kita berdoa saja mudah-mudahan COVID-19 segera pergi sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran tatap muka seperti yang kita harapkan. Kita ingin memang segera ingin ada tatap muka, tapi karena situasi, aturan belum memungkinkan untuk kita bisa melaksanakan itu. Oleh karena itu bersabarlah. Yang penting saya berharap anak-anak semuanya tetap semangat, manfaatkan waktu ini sebaik-baiknya untuk KBM online supaya serapan ilmu tidak berbeda dengan ketika tatap muka. Ini adalah sebuah tantangan yang harus Anda hadapi, Anda kejar, sehingga target capaian kurikulum nanti bisa tercapai. Demikian apa yang dapat saya sampaikan pagi ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Dari Taufik wal Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.